semuanya, kayak apa kabar pian sabarataan? Bagaimana kabar kalian semua? Ketemu lagi bersama Mimin di channel YouTube Our Story. Bagi kalian yang baru saja mampir ke channel YouTube ini, Mimin mau ngucapin selamat datang dan terima kasih sudah nonton video ini. Di channel YouTube Our Story, Mimin akan berbagi informasi ke kalian mengenai kasus-kasus, masalah-masalah yang menarik untuk dibicarakan, kemudian cerita-cerita rakyat, legenda, dan misteri, sampai hal-hal yang menjadi kontroversi yang ada di luar sana. Di video Our Story kali ini, Mimin akan bercerita mengenai La Casa Matusita. La Casa Matusita atau sering juga yang disebut dengan Yellow House atau Rumah Kuning merupakan sebuah rumah hantu yang memiliki kisah nyata di Kota Lima, Peru. Ini adalah urban legend yang sangat terkenal di Peru. Sebuah rumah yang aneh, berwarna kuning terang, dan kabarnya menjadi rumah yang sangat terkutuk. Nama rumah itu adalah La Casa Matusita. Dan menurut legendanya, sekumpulan orang-orang pernah terbunuh dengan sadis di lantai 2 gedung tua ini. Beberapa tahun yang lalu, seorang pria tua menempati rumah berwarna kuning ini. Dia tinggal bersama seorang istri, anak, pelayannya, dan seorang koki di rumah itu. Pria itu menghuni lantai 2 dari rumah ini dan para pelayannya tinggal di lantai dasarnya. Pria tua ini merupakan orang yang temperamennya sangat buruk dan kerap memperlakukan para pelayannya dengan seenaknya, terus menyiksa dan menghina mereka. Para pelayan sangat membenci pria tua ini dan bersumpah bahwa suatu hari nanti mereka akan dapat membalasnya. Pelayan dan koki itu pun lalu merencanakan sesuatu untuk mempermalukan majikannya. Suatu hari, pria tua ini mengadakan sebuah pesta makan malam. Para tamu hadir dan diberi tempat duduk di ruang makannya. Para pelayan yang melihat itu pun memutuskan bahwa inilah waktu yang tepat untuk melancarkan pembalasan mereka. Mereka kemudian membuat rencana untuk menambahkan obat terlarang di dalam makanan yang akan mereka suguhkan. Obat itu dapat menyebabkan orang-orang menjadi berhalusinasi. Setelah menyuguhkan makanan kepada tamu-tamu yang datang, koki dan juga pelayan itu pun meninggalkan ruang makan dan diam-diam mengunci pintu ruang makan tersebut. Mereka beristirahat di dapur sambil menunggu hasil dari rencana mereka. Setelah 15 menit berlalu, mereka mulai mendengar suara-suara kemarahan dan piring-piring yang pecah. Mendengar itu pun mereka tertawa dan sangat puas karena rencana balas dendam mereka berjalan dengan lancar. Namun tak lama, mulai terdengar teriakan-teriakan yang kasar dan beberapa jeritan yang mencekam. Koki dan pelayan itu pun mulai khawatir mendengar jeritan itu. Setelah dirasa kericuhan itu mulai reda, koki dan pelayan
membuka pintu ruang makan itu. Dan betapa terkejutnya kedua orang itu melihat pemandangan yang sangat mengerikan yang mereka temukan di dalam ruang makan. Dinding dan langit-langitnya berlumuran darah. Di lantainya tergeletak tubuh-tubuh yang lunglai, dan beberapa bagian organ tubuh mereka seperti mata, tangan, organ dalam, dan kepala mereka yang terlepas. Wajah para tamu pun diselimuti dengan rasa bengis serta kengerian. Semua satu persatu para tamu di ruangan makan itu, termasuk majikannya, telah berakhir dengan tragis. Menggila karena obat-obat yang mereka diberikan. Para tamu saling membunuh satu sama lain dengan cara yang tak pernah terbayangkan oleh mereka. Melihat kejadian itu menyebabkan pelayan dan koki pun kehilangan akal sehat mereka. Diselimuti rasa ketakutan dan juga cemas karena memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya dengan mereka. Mereka berdua pun memutuskan untuk menghabisi nyawa mereka sendiri, dan mereka berdua menggantung diri mereka di langit-langit ruang makan itu. Sejak kejadian itu, rumah berwarna kuning di Peru ini memiliki reputasi yang sangat buruk. Banyak orang takut untuk mendekati tempat tersebut. Kabarnya rumah itu mulai ambruk dan juga rusak, hingga akhirnya ada seorang pengembang yang membeli rumah tersebut. Setelah mendapatkan beberapa renovasi, rumah itu kemudian didiami oleh sebuah keluarga asal Jepang, dan mereka sama sekali tidak mengetahui sejarah dari bangunan itu. Pada suatu malam, sang suami dari keluarga itu mengambil sebuah pisau, kemudian membunuh seluruh keluarganya, dan yang terakhir dia juga membunuh dirinya sendiri. Rumah itu pun kemudian ditinggalkan kosong begitu saja. Setelah rentetan kejadian yang begitu mengenaskan di rumah itu, rumah tersebut pun kemudian ditinggalkan kosong begitu saja untuk beberapa tahun. Hingga suatu waktu, seorang pendeta di kota itu diminta untuk melaksanakan pengusiran roh jahat dari tempat itu. Pemilik rumah tersebut ingin rumahnya itu dibersihkan agar dapat terjual. Pendeta itu lalu memasuki lantai dasarnya tanpa ada masalah yang berarti. Namun ketika menginjakkan kaki di lantai 2, dia diserang oleh rasa takut yang amat sangat hingga dia bunuh diri. Kasus lain yang paling terkenal adalah seorang pembawa acara televisi dan juga komedian yang bernama Humberto Ferrer-Filses. Dia bertaruh pada sebuah siaran TV bahwa ia akan menghabiskan 7 malam sendirian di dalam rumah itu. Dia kemudian memang tinggal untuk semalam di sana. Dan keesokan paginya, dia ditemukan terbaring di atas trotoar. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dia kehilangan akal sehatnya dan akhirnya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Menurut kabar yang beredar sampai saat ini, jeritan menyeramkan dan teriakan-teriakan masih terdengar di La Casa Matusita.
Beberapa orang bahkan melihat penampakan sosok menakutkan mengendap-endap di lantai 2 rumah tersebut. Oke, gimana menurut kalian mengenai cerita Yellow House yang ada di Peru ini? Ternyata nggak hanya di Indonesia aja ya yang punya cerita mengenai bangunan yang angker. Ternyata di luar negeri sana juga banyak cerita-cerita yang angker mengenai sebuah bangunan. Oke deh, kayaknya sampai sini dulu cerita dari Mimin. Seperti biasa, Mimin mau ngingetin ke kalian, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube Our Story dan juga follow Instagramnya di ourstory.62. Share juga video ini agar teman-teman kalian dapat dengerin bacotan dari Mimin. Oke deh, sampai jumpa. See you next time.